Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat menata hati meraih ridha ilahi. Ada sebuah kisah dialog Nabi Allah Musa alaihi salam dengan Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari Nabi Musa alaihi salam beliau bermunajat kepada Allah, ya Rabb, man rafiqi fil jannah. Ya Allah, siapa temanku kelak nanti di surga? Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Musa, temanmu adalah seorang pemuda nanti yang ada di satu kampung, di satu desa. Kau cari dia. Singkat cerita, Nabi Allah Musa alaihissalam, beliau penasaran. Dia cari ini, siapa pemuda ini yang bakal menemani dia di surga nanti. Singkat cerita, berjumpalah dia dengan seorang pemuda yang namanya, tempatnya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun yang membingungkan adalah ternyata pemuda itu memelihara 2 ekor babi. Subhanallah. Heran Nabi Allah Musa dan bertanya, wahai pemuda, bukankah di dalam syariat kita babi ini diharamkan oleh Allah? Terkejut ini anak muda, seolah-olah dia tidak menerima bahwa dia dikatakan memelihara seekor atau 2 ekor babi. Lalu dikatakan, wahai Musa, ini bukan seekor babi, ini adalah ayah ibuku yang berbuat dosa kepada Allah, lalu dihukum, dikutuk menjadi seekor babi. Aku tidak melihat sebesar apa dosa kedua orang tuaku kepada Allah. Namun yang aku lihat, aku adalah seorang anak yang wajib berbakti kepada ibu dan bapakku. Subhanallah. Sahabat menata hati meraih ridha ilahi, sebuah pelajaran yang sangat berharga. Bagaimana kita seorang anak diwajibkan untuk selalu berbakti kepada orang tua kita dalam kondisi apapun. Mengapa demikian? Karena ridha Allah ada pada ridha kedua orang tua, murka Allah ada pada murka kepada kedua orang tua. Sehebat apapun kita, sesoleh apapun kita, sekaya apapun kita, sesukses apapun kita, kalau masih ada menyia-nyiakan kedua orang tua, meremehkan orang tua, mengesampingkan orang tua, maka jangan disalahkan jika kehidupan itu akan penuh dengan kesulitan, dicabut keberkahan, dan yang ditakutkan adalah mendapatkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, yang berbakti kepada Allah, kepada orang tua, mengutamakan orang tua, maka ridha Allah akan dia raih. Artinya kemudahan, kebahagiaan, kesuksesan, keselamatan akan diraih bagi seorang anak yang berbakti kepada ayah dan ibunya. Meskipun saat ini kita sudah menua, sudah memutih rambut kita, melemah tubuh kita, namun ingat hakikatnya kita mempunyai anak. Rasul sabdakan, birru abakum, berbuat baktilah kepada kedua orang tuamu, maka anak-anakmu akan berbakti kepadamu. Artinya jika kita berbakti kepada orang tua, satu, kita pasti akan dipanjangkan umurnya oleh Allah. Untuk apa? Untuk merasakan bagaimana nanti kita dibakti oleh anak-anak kita, disayang, dipelihara oleh anak-anak kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan untuk berbuat baik kepada ibu dan bapak kita dalam hidup mereka ataupun wafat mereka, sehingga mereka akan bangga saat nama kita dipanggil di hadapan Allah dengan amal-amal yang baik. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semuanya taufik wal hidayah, sehat wal afiyah, sehingga kita dimudahkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengisi sisa umur kita ini dalam taat, dalam kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sahabat menata hati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.